Begini Kiai, saya mau minta tanggapannya untuk Kiai Imad, Bagus Mogi, kemudian Saifri dan yang lainnya. Sekarang kan kita sudah fit ya bahwa nasab Ba'alawi kan sudah berungkap lah, baik secara kajian ilmiah, tes DNA, manuskrip dan lain sebagainya dikatakan berungkap. Dan terakhir kemarin Mufti Yaman pun mengatakan bahwa Ba'alawi itu bukan zuriyah Nabi. Mufti Irak Yaman ya. Irak juga. Dan mungkin yang lainnya. Nah, ini tanggapan Kiai Imad untuk kedepannya langkahnya seperti apa Kiai untuk penguatan kedepannya? Silakan dulu Pak Egi dulu. Sebelum langkah, coba silakan dari Jawara Bekasi. Dari Jawara Bekasi dulu, silakan. Bang siapa Bang? Bang Mandor aja. Bang Mandor ya. Kami siap Jawara Bekasi untuk mendukung tesis Pak Kiai Imad. Waalaikumsalam. Saya mengajak kepada seluruh anak bangsa Indonesia, mari berpikir cerdas, teliti, pakai logika akal waras untuk bagaimana menilai, menyikapi tesis beliau Raden Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Bagi saya, di posisi manapun Anda, apapun gelar Anda, apapun status Anda, apapun jabatan Anda, kalau Anda masih waras, maka berpikir cerdas untuk bagaimana manusia Indonesia sesuai di dalam Al-Hujurat 13, inna akramakum indallahi atqakum. Orang Indonesia menginginkan duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Wahai para Ba'alawi, wahai para habaib, hilangkan kesombonganmu, hilangkan aroganmu untuk kembali lagi menghina anak Nusantara. NKRI harga mati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita doakan Kiai Imaduddin dengan para kiai yang lain tetap eksis di dalam mempertahankan bahwa nasab Ba'alawi habaib adalah batilun munqati'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Ba'du. Saya Bagus Mogi Nur Fadil, Ketua Umum Robitoh Babatusan Banten, di mana Kiai Imad merupakan pembina kami. Insya Allah kami terus akan mendukung tesis Kiai Imad beserta dulur-dulur saudara-saudara kami yang lain dari Bekasi, dari Aceh, dari Tegal dan lain sebagainya se-Nusantara Raya. Karena kajian tesis Kiai Imad ini bukan sekadar pendapat pribadi untuk kepentingan pribadi saja, tapi demi kemaslahatan umat Islam Nusantara dan juga demi rakyat Indonesia. Di mana dalam Pancasila saja jelas, sila kedua dan sila kelima. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya namanya rakyat Indonesia itu harus ada keadilan. Tidak ada yang namanya mengklaim sebagai turunan Nabi, kemudian merasa dirinya lebih tinggi, rasanya lebih tinggi, merendahkan yang lain, merendahkan para kiai, merendahkan para ulama, bahkan suka mencaci maki. Nah, kalau kepala negara saja kadang suka ada oknum Habib Ba'alawi yang mencaci maki, bagaimana dengan yang lain? Jadi pemerintah dicaci maki, kiai dicaci maki, ada ucapan anjing, babi, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana dengan rakyat Indonesia sendiri? Ada yang kemudian didoktrinkan bahkan sampai mencium kakinya sampai dengan gerakan sujud. Padahal dalam Islam itu sama sekali tidak boleh sujud. Bahkan kepada Nabi Muhammad saja tidak boleh, apalagi hanya kepada yang mengaku-ngaku sebagai turunan Nabi. Dan ternyata alhamdulillah wa syukurillah dengan kajian tesis Kiai Imad mengkaji dari sisi tes pustaka, data pustaka, sesuai juga dengan penelitian dari Dr. Sugeng dari anggota BRIN dari jalur genetik, bahwasanya mustahil para habaib Ba'alawi muasal Yaman ini keturunan daripada Nabi Muhammad SAW, baik secara data pustaka maupun genetik. Sehingga kami mendukung adanya pelurusan ini supaya masyarakat kita sadar, jangan mau ditipu, dikibuli, dicabuli, karena juga ada oknum-oknum Habib Ba'alawi itu kalau nggak ngibul cabul. Nah, ini kita harus waspada semuanya.
Jadi ini demi kewaspadaan umat Islam Nusantara. Pokoknya dapurnya ngebul. Ya. Dan yang perlu kita sampaikan juga bahwasanya ini ke depan bagi kami ajaran para Habib Alawi Masaliaman ini sudah masuk kategori sebagai aliran sesat dalam pandangan kami. Karena jelas apa-apa yang mereka ajarkan itu melecehkan dan merendahkan Nabi. Ketika tidak terbukti sebagai keturunan Nabi, ternyata malah terbukti secara genetik sebagai keturunan Yahudi Trah Kaukasus, tapi masih saja mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi, dawir mengkapitalisasi umat, merendahkan para kiai, merendahkan para pemimpin. Kadang ada oknumnya juga yang mengajak berontak, kadang juga ada oknumnya yang membelokkan sejarah dan silah, begal makam, begal nasab, dan lain sebagainya yang perlu kita waspadai bersama. Ini sudah merupakan ajaran sesat yang merendahkan dan melecehkan Nabi, baik dengan pengakuannya maupun doktrin-doktrinnya. Ada pula doktrin yang menyatakan leluhur mereka mirajnya 70 kali per hari. Sedangkan Rasulullah saja kita peringati hanya 27 rojab. Nah, ini berarti sudah doktrin-doktrin mereka itu sudah melecehkan, merendahkan Nabi dan masuk kriteria sesat. Maka itu umat Islam Nusantara harap waspada. Bahwasanya ini sudah merupakan gangguan yang perlu kita, karena tidak bisa kita tolerir, karena bertentangan dengan Pancasila itu sendiri, dan bertentangan dengan ayat Al-Quran juga. Karena dalam Al-Quran itu diajarkan manusia yang mulia di sisi Allah adalah yang bertakwa, bukan karena nasab. Nasab itu silahkan buat keyakinan masing-masing untuk menyambung silaturahim. Karena Rasulullah bersabda itu, pelajarilah dari nasabmu sesuatu yang dapat membantumu menghubungkan silaturahim. Bukan kemudian untuk bersikap rasis, sombong, merendahkan yang lain, dan lain sebagainya. Maka dari itu, mari kita dukung tesis Keimat beserta para pejuang-pejuang dakwah, baik secara laskar, secara apalagi genetik, personal, organisasi, bahkan para youtuber. Ini perlu kita acungi jempol karena sudah menyadarkan masyarakat akan bahayanya gerakan-gerakan radikalisme, rasisme, bahkan adalah penjajahan zaman now, penjajahan secara spiritual, doktrinal, kultural, rasial, dan finansial. Demikian dari kami. Tesis Kiai Imad, ridha Allah. Ridha Allah. Oke. Oke. Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Jaya. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya Said Teguh Mudakari bin Abdurrahman Al-Khushashi Al-Madani Al-Husaini menyampaikan kepada seluruh bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, marilah sama-sama kita teliti dengan penuh hati, dengan hati yang jujur, dengan penuh keilmuan berdasarkan data-data ilmiah, ya, kita teliti nasab Ba'alawi ini. Karena siapapun orang yang meneliti nasab Ba'alawi dengan penuh keilmuan, pasti ditemukan bahwa nasab Ba'alawi itu adalah palsu. Saya berbicara tentang nasab. Yang kedua, saya sampaikan kepada seluruh Bani Ba'alawi di Indonesia, khususnya, ya, untuk segera membuka pengakuan diri, menyatakan nasab Anda palsu, dan melepaskan nilai-nilai atau gelar-gelar Anda sebagai keturunan Nabi sebelum malu yang bertambah. Kenapa? Kami bergerak bagaikan api yang sedang membakar hutan di waktu kemarau. Pelan-pelan akan terbakar seluruhnya. Ingat itu. Karena kalau sudah keturunan asli Sadatul Ashraf di Indonesia sudah bangkit, rontok gigi kalian, malu kalian, ya. Maka sebelum malu kalian, segera akui kepalsuan nasab kalian. Waktu masih panjang untuk mengakui kebenaran. Oleh sebab itu, jangan khawatir. Anda dengan mengaku keturunan Nabi, maka akan menjadi sesat karena palsu. Kedua, lebih baik Anda mengaku daripada umat Nabi, itu lebih terhormat, lebih mulia jika Anda membawa agama-agama dengan benar dan lurus. Oleh sebab itu, saya sampaikan kepada seluruh bangsa Indonesia, dari khususnya kaum muslimin dan muslimat, mari kita dukung kajian tesis Kiai Imad. Karena tesis Kiai Imad ini adalah merupakan pembaharuan daripada sesuatu yang belum pernah sempat diteliti oleh ulama-ulama sebelum kita. Maka oleh sebab itu,
tesis Kiai Imad adalah merupakan jalan keridhaan Allah untuk membentuk, untuk membuktikan kepalsuan nasab Bani Ba'alwi sebagai nasab palsu terakhir di akhir zaman, menunggu Allah lahirkan, Allah wujudkan Al-Muntazar Imam Mahdi alaihi salam. Oleh sebab itu kita dukung tesis Kiai Imad, karena tesis Kiai Imad adalah tesis berkat ridhanya Allah. Hidup tesis Kiai Imad! Hidup! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Nijan, SPDI, Ketua MWC Tambun Utara. Kami KN1 Tambun Utara telah mendukung tesisnya Kiai Imad. Ini adalah sebuah pencerahan, sebuah keberanian yang harus kita dukung untuk membela sebuah kebenaran. Rasulullah tidak boleh keturunannya dipalsukan. Maka kami mendukung tesis Imad ini. Semoga ini mendapat doa subhanahu wa ta'ala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'du. Yang saya hormati para alim, para ulama, para jawara, bangke, Ketua MWCNU Tambun Utara. Alhamdulillah pada hari ini saya bisa bersilaturahim di tempat yang mulia ini dalam rangka menepung sanak dengan warga di sini, di dalam rangka safari beberapa tempat untuk mensosialisasikan kewajiban saya yang telah membaca masalah nasab para keturunan Rasul, di mana nasab Rasulullah Muhammad SAW di dunia ini banyak sekali dari keturunan Rasulullah Muhammad SAW, dari Saudi Arabia, dari Qatar, dari Yordan, dari Maroko, dari Mesir, dari Yaman, dari Indonesia, yang kita wajib untuk menjaga nasab-nasab Rasulullah yang asli, mendapatkan haknya sebagaimana seharusnya yang diajarkan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, dan juga wajib menjaga keturunan Rasulullah ini dari masuknya orang-orang yang bukan keturunan Rasulullah mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Dan di antara orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah tetapi dia bukanlah keturunan Rasulullah adalah keluarga Ba'alwi. Berdasarkan penelitian saya dan juga penelitian banyak ulama sebelum saya, bahwa secara ilmu nasab para klan Ba'alwi ini adalah bukan keturunan dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Berdasarkan ilmu sejarah, leluhur-leluhur mereka yang dikatakan Ubaid punya anak namanya Alwi, Alwi punya anak namanya Muhammad, itu tidak terdata di dalam kitab-kitab sejarah. Namanya sunyi, tidak pernah diberitakan oleh kitab-kitab sejarah. Sampai pengakuan mereka di abad 9 bahwa mereka adalah keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kewajiban itulah bagi kita umat Islam untuk mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa tes DNA mereka pun sudah ada bukti dari hasil-hasil tes DNA mereka yang menunjukkan bahwa mereka bukanlah keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Namun dengan semua itu, saya memohon kepada umat Islam yang telah memiliki pemahaman yang sama, pencerahan bahwa Ba'alawi bukan turun Nabi, untuk senantiasa mengedepankan nilai-nilai akhlakul karimah kepada saudara-saudara kita yang belum, untuk memahami kesimpulan tesis ilmiah ini bahwa Ba'alawi bukan turun Nabi.
Karena walau bagaimanapun informasi di dalam alam bawah sadar umat Islam di Indonesia khususnya, sejak kecil kita mengetahui bahwa mereka, karena mereka mengaku sebagai turunan Nabi, kemudian kita dengan husnudzon juga mengakui mereka sebagai turunan Nabi. Nah, tentunya baik dari masyarakat luas, masyarakat awam, juga para ulamanya, para kiai, itu masih banyak yang mempercayai bahwa mereka turunan Nabi. Kamu di sana ada tamu. Walaupun secara kuantitas mereka sekarang ini Sebentar kecil, lagi narasi. yang paling banyak adalah mereka yang sudah menyadari dan memahami bahwa Balawi bukan turunan Nabi. Bagi saudara-saudaraku yang sudah memahami kesimpulan bahwa Balawi bukan turunan Nabi, untuk mengedepankan rahmah, mengedepankan kasih sayang di dalam memberikan pemahaman itu, tidak mengedepankan hal-hal yang malah akan membuat bangsa kita berpecah belah. Karena tujuan kita bersama ini adalah demi menjaga marwah daripada umat Islam Indonesia, menjaga kehormatan kiai-kiai kita, memuliakan guru-guru kita. Kalaulah guru-guru kita yang ingin kita muliakan itu belum sepaham dengan kita, maka saya memohon agar para saudara-saudaraku yang mendukung tesis saya itu juga tetap untuk mendepankan nilai-nilai akhlak, nilai-nilai moral kita sebagai warga NU, terutama di dalam bagaimana kita mengkritisi orang-orang tua kita yang masih dalam tanda kutip membela klan Balwi. Jadi pemahaman mereka bahwa Balwi ini adalah keturunan Nabi adalah pemahaman yang selama ini sudah ada sejak mereka kecil. Akan sangat sulit, membutuhkan waktu untuk kemudian berbalik arah. Walaupun dia ini adalah seorang kiai, seorang ustadz, seorang yang berilmu. Berbahagialah saudara-saudaraku yang ketika diberikan sebuah pengetahuan, sebuah kesimpulan ilmiah, dengan cepat mampu untuk memikirkannya, dengan cepat memahaminya, kemudian berkesimpulan yang sama bahwa Balawi ini bukan turunan Nabi. Nah, bagi orang-orang tua kita itu, yang umurnya tentu lebih tua daripada kita, kesadaran di dalam diri mereka, informasi yang ada lebih melekat daripada kita yang muda-muda ini. Maka mungkin bagi orang-orang tua kita memerlukan waktu. Maka ada yang bertanya juga tentang bagaimana reaksi atau respon saya terhadap pernyataan guru kita yang mulia Kiai Haji Miftahul Akhyar tentang proposisinya beberapa waktu yang lalu. Maka saya katakan sesuai dengan Al-Quran, karena beliau adalah orang tua kita. Al-Quran mengatakan kepada orang tua kita harus mengedepankan wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Hendaklah kita bergaul, hendaklah kita berakhlak dengan orang tua kita itu dengan akhlak yang ma'ruf, dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang menunjukkan bahwa kita betul-betul sebagai anak-anak beliau. Tetapi mengenai kebenaran, Al-Quran sebelumnya mengatakan wa in jahadaka ala an tusyrika bihi ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau orang tua kita berusaha untuk kita bermusyrik kepada Allah, maka tetap fala tuti'huma, jangan kita sampai mengikuti orang tua kita. Ma laysa laka bihi ilmun, sesuatu yang kita tidak ada ilmu tentangnya. Yang kita ada ilmu adalah sesuai penelitian nasab, sesuai penelitian sejarah, bahwa Ba'alawi ini bukanlah keturunan Nabi. Sesuai dengan hasil tes DNA, Ba'alawi ini bukan turunan Bani Hashim. Ba'alawi ini bukan keturunan Nabi Muhammad. Bahkan Ba'alawi ini bukan keturunan bangsa Arab. Itu yang ada ilmunya.
Sedangkan kalau mengenai bahwa Ba'alwi ini adalah keturunan Nabi, itu termasuk ma laisa laka bihi ilmun, sesuatu yang tidak ada ilmu di sana. Karena dari abad ke-4, ke-5, 6, 7, 8, 9 sama sekali tidak ada ulama nasab yang menyatakan Ubaid ini anaknya Ahmad bin Isa, Ubaid ini turunan Nabi, itu tidak ada. Yang ada itu adalah baru dari abad 9 ketika mereka mengaku sebagai turun Nabi. Kemudian ulama-ulama selanjutnya di abad 10, 11, 12, 13, 14 sampai hari ini mencatat, mengutip dari pengakuan mereka itu saja dengan husnudzon. Oleh karena itu, mari kita menjaga akhlak, ya. Saya sebagai seorang Nahdiyin dan seorang yang meneliti nasab ini tidaklah merasa nyaman apabila orang tua saya Kiai Miftahul Akhyar hanya karena beliau berbeda dengan saya, kemudian pendukung-pendukung daripada kajian saya itu sampai tidak berakhlak pada beliau. Itu sangat saya sayangkan, dan mari kita kedepankan akhlak dan bersabar di dalam perjuangan ini. Perjuangan ini tidaklah akan bisa untuk diselesaikan dalam waktu yang singkat. Rasulullah Muhammad SAW menyebarkan agama Islam di masa hidup beliau 23 tahun. Kemudian setelah 1400 tahun sampai saat ini kurang lebih, itu pun di dunia ini masih banyak orang yang tidak percaya bahwa Allah itu sebagai Tuhan, bahwa Nabi Muhammad adalah nabinya Allah. Oleh karena itu, kesabaran di dalam kita bagaimana memberi pencerahan terhadap umat Islam Indonesia, saudara-saudara kita semua yang kita cintai itu, termasuk di dalamnya guru-guru kita, ulama-ulama kita yang belum sepakat, belum sependapat dengan kita, maka kita harus mengedepankan nilai-nilai musahabah yang ma'rufah. Jangan sampai kita meninggalkan akhlak sebagai seorang muslim, apalagi warga NU meninggalkan akhlak sebagai seorang nahdiyin. Demikian, wallahu huwal muwaffiqu ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit tambahan, kami mendapatkan selintingan kabar di media sosial Facebook. Ada seseorang bernama siapa ya? Dr. Hanifah. Dr. Hanifah yang menyatakan dia sudah siap mendanai 1,6 miliar untuk mengkondisikan adu hujah diskusi antara Kiai Imad dengan Robito Alawiyah. Dan di framing seakan-akan dinyatakan bahwasanya Kiai Imad tidak bersedia. Nah, itu tidak benar. Jadi pihak Kiai Imad, kami juga tim tahulah, tidak pernah ada informasi tersebut sampai kepada kami, khususnya kepada Kiai Imad. Itu adalah kabar bohong. Ya. Jadi tidak bisa dinyatakan atau dihoaxkan, Kiai Imad menolak untuk itu. Nah, justru kalau emang benar pihak Robito Alawiyah bersedia, insya Allah Kiai Imad setuju. Jadi apabila memang betul isi Facebook tersebut sudah siap 1,6 miliar, silahkan. Kita insya Allah Kiai Imad siap untuk menghadiri adu hujah diskusi ilmiah dengan Robito Alawiyah. Kapanpun, dimanapun, siap. Oke. Kalau ada mah alhamdulillah banget, orang pakai nyari dana. Hoak mulu misalnya. Jadi silahkan dibuktikan. Apabila memang itu tadinya kita nggak tahu, tapi kalau memang betul, ya monggo hubungi kami, monggo hubungi Kiai Imad dan lain sebagainya. Insya Allah akan kami Kiai Imad siap menerima adu hujah dengan Robito Alawiyah. Demikian tambahan dari kami. Tambahan dari saya juga. Tambahan dari saya. Kemarin katanya saya dipersekusi sampai ditangkap di polsek katanya. Jahanam kali tukang tipu. Ya, nih, ini alhamdulillah nih orang sudah tercerahkan berkat persekusi ya. Alhamdulillah sudah tercerahkan, sebagian warga Gabus sudah mulai paham, dan mudah-mudahan kefahaman ini akan terus Allah berikan kemenangan bagi kami yang sedang berjuang untuk menegakkan kebenaran, merungkat kepalsuan nasab yang membawa-bawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Sallu ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi.